Halo semuanya, saya Titan Javed Durantara dari kelas 12-2 absen 25. Kali ini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Nah, logaritma itu sendiri apa sih? Nah, misalkan di sini kita punya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 2 kali 2 dikali 2 sampai 3 kali ya. Yang hasilnya itu 8. Atau kita punya 3 pangkat 3. Di sini berarti 3 kali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, dalam logaritma perkalian tadi ini gimana sih? Nah, terus misalkan kita mau cari 4 pangkat berapa hasilnya 64 deh. Nah, 4 pangkat berapa hasilnya 64? 4 pangkat 2, 16. Berarti 4 pangkat 3. Nah, jadi logaritma itu yang seperti ini ya. Atau bisa kita tulis dengan 4 log 64 sama dengan 3. Nah, dalam logaritma 4 pangkat berapa hasilnya 64 itu ditulis seperti ini ya. Oke. Nah, dari penulisan tadi kita bisa ambil kesimpulan nih. Nah, jadi dalam persamaan matematikanya ini bisa ditulis sebagai A log B sama dengan C. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya, di sini A ini sebagai 4 ya. Lalu log B itu sebagai 64. Dan C itu sebagai 3. Jadi kalau kita tulis lagi dalam persamaan matematika bisa dibilang 4 pangkat 3 sama dengan 64 atau A pangkat C sama dengan B. Oke. Sini kita dapat persamaan matematika dari logaritma ya teman-teman. Oke, kita masuk ke sifat logaritma yang pertama. Tuh kalau ada soal A log 1 sama dengan berapa? Nah, ini tuh sama aja ya. Kayak tadi, misalkan A pangkat C sama dengan 1 di sini. Oke. Jadi misalkan ada 2 pangkat berapa, hasilnya 1. Oke. Kita tahu kalau semua angka yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Jadi di sini hasilnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Atau bisa kita tulis 2 log 1 tuh sama dengan 0. Oke. Ini untuk sifat yang pertama. Oh iya, dalam logaritma sendiri ada konsep yaitu A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Kemudian tadi ada B. Nah, dia ini sebagai hasil dari pemangkatan atau bisa juga numerus. Kemudian ada C. Nah, C ini kita udah tahu ya, dia ini sebagai pangkat yang dicari. Nah, makanya tadi kita dapat persamaannya yaitu A log B sama dengan C. Nah, sekarang kita masuk ke sifat logaritma yang kedua. Di sini itu misalkan ada logaritma berupa perkalian. Misalnya A log B kali C. Nah, si perkalian ini itu bisa kita pecah menjadi A log B ditambah A log C. Nah, kemudian gimana kalau pembagian?
kalau pembagian itu kita pecah menjadi pengurangan ya. Jadinya A log B dikurang A log C. Nah, jadi ya gitulah pokoknya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan ada 2 log 6. Nah, log 6 ini kan dia hasil dari 2 dikali 3. Maka kita tulis sebagai 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, di sini kan 2 log 2 itu hasilnya 1. Dan 2 log 3 itu hasilnya pasti desimal ya. Susah kalau dihitung. Makanya di sini kita tulis hasilnya sebagai 1 ditambah 2 log 3 aja. Ya, sampai sini. Kemudian yang pembagian misalkan ada soal 2 log 3 per 2. Nah, sekarang kita pecah nih. Jadi pengurangan. Jadinya 2 log 3 dikurang 2 log 2. Nah, sama kayak tadi, 2 log 3 itu kan hasilnya pasti susah kalau dihitung. Makanya di sini kita tulis lagi aja 2 log 3. Dan 2 log 2 itu hasilnya pasti 1. Oke, jadi untuk jawabannya cukup sampai sini. Oh iya. Nah, di logaritma ini misalkan dia basisnya sama dengan yang ini ya. Misalkan A sama A gitu. Maka ini udah pasti hasilnya 1. Karena kita ambil contoh aja 2 log 2. Jadi 2 pangkat berapa ya hasilnya 2? Jawabannya 1. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke sifat logaritma yang ketiga. Misalkan ada A log B. Di sini itu biasanya ada pangkat M. Nah, si M ini dia bisa kita pindahkan ke sini guys. Jadi penulisannya itu M dikali A log B. Kemudian ada juga yang pembagiannya. Contohnya tuh gini. Dia itu A log B. Nah, di dekat A ini di basisnya ada pangkat N. Nah, ini juga bisa kita turunkan. Dia penulisannya jadi kayak gini. 1 per N dikali A log B. Nah, jadi kalau dia pangkatnya di basisnya atau N gini, jadinya pembagian. Sedangkan kalau dia ada pangkat di sini, bagian B, jadinya perkalian. Oke, next kita ke contoh soalnya. Misalkan di sini ada 2 log 8. Nah, 8 ini kan bisa kita pecah jadi 2 pangkat 3 ya. Nah, karena dia ada pangkat di sini, makanya bisa kita turunkan jadi perkalian. Nah, nulisnya jadi 3 kali 2 log 2. Nah, tadi kan kita udah kenal sifatnya itu kalau misalkan angka di sini dan di sini itu sama, hasilnya sama dengan 1. Maka kita tulis di sini hasilnya 3 kali 1 hasilnya sama dengan 3. Nah, terus contoh lain nih. Misalkan ada 2 log 27. Nah, 27 ini kan merupakan pecahan atau pangkat dari 3 pangkat 3 ya. Nah, makanya di sini kita tulis jadi 3 dikali 2 log 3. Karena 2 log 3 ini nggak ada hasilnya, makanya hasilnya cukup sampai sini aja. 3 dikali 2 log 3. Terus kita balik nih. Misalkan contoh pembagiannya yaitu
4 log 27. Nah, di sini kan bisa kita pecah nih masing-masing 4 dan 27. Di mana 4 ini bisa menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 27 ini bisa jadi 3 pangkat 3. Nah, tadi kan kalau ada yang di sini kita turunin jadi perkalian ya. Kemudian kalau ada yang di sini sebagai n, kita turunin jadi pembagian. Terus sisanya tinggal kita tulis dikali 2 log 3. Maka hasil dari 4 log 27 sama dengan 3/2 dikali 2 log 3. Nah, terus kita lanjut ke sifat keempat. Yaitu misalkan di sini ada A log B sama dengan X log B per X log A. Oke, misalnya di sini ada soal 2 log 3. Nah, untuk X ini yang kita pakai bebas ya guys. Misalnya X-nya itu 5. Terus kita tulis B itu kan 3 ya. Nah, di sini kita tulis 3. Kemudian A-nya itu 2. Ayo kita tulis 5 log 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal dari sifat keempat. Misalkan di sini ada 4 log 32. Pakai sifat keempat itu menjadi 2 log B atau 32. Kemudian 2 log A alias 2 log 4. Nah, 2 log 32 itu kan 5 ya. Kemudian 2 log 4 itu hasilnya 2. Makanya di sini kita dapat 4 log 32 itu sama dengan 5/2. Atau bisa juga pakai cara sebelumnya, yaitu dari 4 log 32 ini menjadi 2 pangkat 2, kemudian log 2 pangkat 5. Nah, kalau menurut sifat yang sebelumnya kan di sini kita tulis 5 itu jadi perkalian, kemudian 2-nya ini menjadi pembagian. Jadi 5/2 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu sendiri kan hasilnya 1 ya. Makanya di sini hasilnya 5/2 dikali 1, hasilnya 5/2. Sama aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kelima. Tuh di sini ada A log B sama dengan 1/B log A. Jadi misalkan 2 log 3 jadinya 3 log 2. Oke, atau mungkin ada lagi 2 log 4. Di sini kita tulis jadinya 1/4 log 2. Oke. Jadi kayak gitu contoh untuk sifat yang kelima. Nah, sekarang kita masuk ke sifat keenam. Misalnya di sini itu ada A log B dikali B log C dikali C log A. Nah, di sifat keenam ini basisnya bisa kita tukar ya. Jadi misalkan di sini ada B sama log B. Nah, di sini itu bisa dicoret jadi 1. Sama juga di sini ada C sama log C dicoret jadi 1, terus A sama log A ya gitu dicoret jadi hasilnya 1. Maka hasil dari ketiganya ini
sama dengan 1 gitu. Nah, untuk penulisan sifatnya itu dia kayak gini. Ada A log B, kemudian ada B log C, terus ada C log D. Nah, sama kayak tadi, di sini kan ada B log B sama C log C. Nah, ini kita coret hasilnya 1, maka tersisa jadi A sama log D. Maka hasilnya adalah A log D. Misalkan di sini kita punya soal 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 5. Nah, di sini kita bisa tukar basisnya lagi ya. Jadi misalkan di sini ada 3 sama log 3, ada 4 sama log 4. Ini kita coret aja. Jadi hasil dari ketiganya ini itu cuman 2 log 5. Kayak gini guys. Oke, kita masuk ke sifat yang ketujuh. Misalkan di sini ada A pangkat A log B. Nah, hasilnya misalkan di sini itu dia A, di sini juga A, maka hasilnya sama dengan B. Oke. Jadi ini untuk sifat yang ketujuh. Oke, contohnya di sini kita punya 2 pangkat 2 log 3. Nah, karena di sini dia sama, maka hasilnya itu B, 3. Terus misalkan ada 4 pangkat 4 log 5. Maka hasilnya 5 karena di sini dia udah sama. Oke. Terus di sini ada contoh soal misalkan dia berbeda ya angkanya. Jadi misalkan ada 2 pangkat 4 log 5. Nah, di sini kan angkanya beda ya antara 2 sama 4 ini. Makanya nggak bisa langsung kita tulis hasilnya 5 gitu, salah. Jadi bisa kita pecah dulu sedikit, jadinya 2 pangkat 2 log 5. Nah, kemudian di sini kan ada 2 ya. Di sini kita ikut sifat sebelumnya. Di mana di sifat sebelumnya itu kan kita tahu di sini itu dia 2 ini sebagai n. Di mana sifat sebelumnya ada misalkan dia A pangkat n, maka si n-nya ini menjadi 1/n gitu, dikali A log sekian. Nah, terus dalam kasus soal ini berarti bisa kita tulis menjadi 2 pangkat setengah dalam kurung 2 log 5. Nah, kalau udah dapat persamaan seperti ini, bentuk seperti ini, maaf. Di sini kan ikut dari sifat sebelumnya. Kalau dia ada di sini, berarti bisa kita masukin sebagai M ya. Karena misalkan tadi ada contoh soal ya dia log 2 log 5 misalkan pangkat 4 gitu. Nah, di sini bisa kita turunin jadi 4 dikali 2 log 5. Nah, di sini 4 ini kan perannya sebagai M ya. Sama aja nih, di sini juga 4 sebagai M. Berarti kalau kita balik masukin ke sini ya artinya sama aja, dia jadi 5 pangkat 4 alias 5 pangkat M. Nah, sama seperti di kasus yang ini. Berarti kalau di sini ada setengah, bisa kita masukin dia sebagai M di
5 ya. Jadi bisa ditulis kayak gini. 2 pangkat 2 log 5 pangkat setengah gitu. Nah, sekarang karena tadi sebelumnya sifatnya itu kan A pangkat A log B itu hasilnya sama dengan B asalkan ini sama ini A. Sekarang kita udah dapat si pangkatnya dan angkanya itu sama. Di sini 2, di sini juga 2. Makanya tersisa ini 5 pangkat setengah alias sebagai B. Jadi hasilnya bisa kita tulis sebagai 5 pangkat setengah. Atau menurut sifat eksponen, apapun yang dipangkatkan setengah itu kan bisa kita tulis sebagai akar. Makanya di sini jawabannya bisa 5 pangkat setengah atau akar 5. Oke. Nah, sekian dulu penjelasan tentang logaritma dari saya. Semoga membantu. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.